bersama pada sore hari ini, yakni sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari pengurus Madrasah Aqidatul Awam. Ketiga, Mauidhah Hasanah. Keempat, Dan doa. yang kelima adalah penutup. Demikian serangkaian acara kajian dan doa bersama pada sore hari ini. Sebelum dimulai acara hari ini, marilah kita buka acara kali ini dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah sambutan dari pengurus Madrasah Aqidatul Awam, yakni Ustazah Lulu Hakimah. Kepada Ustazah Lulu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting kali ini. Untuk tema Zoom meeting kita kali ini, kita mengambil tema yaitu meneguhkan keistiqomahan niat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas bergabungnya para santri, para jamaah dari Masjid Nurul Iman dan juga Ustadz-Ustadzah Madrasah Aqidatul Awam, dan di sini juga ada wali santri juga dan para donatur dan para peduli Madrasah Aqidatul Awam yang memotivasi kami sehingga tercipta kegiatan ini. Dan tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, acara kajian ini juga untuk menguatkan dan mengistiqomahkan niat kita kembali, jadi dengan adanya Madrasah Aqidatul Awam ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada pengurus Masjid Nurul Iman atas nama Bapak Budi yang sejak awal membimbing dan memberikan pengarahan kepada kami terkait pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang ada di Zoom meeting ini ya, sehingga memotivasi kami untuk mengadakan kegiatan ini. Saya juga memohon maaf jika nanti ada kendala teknis, memang karena semata-mata karena kegiatan kami ini ya, karena mungkin hostnya ada di Kebumen, host satunya ada di Pati, dan nanti ada lagi yang dari Ustadzah Kholi itu ada mungkin di sekolahan, masih di sekolahan atau sudah ada di kos ya. Nanti kami juga minta maaf mungkin ada nanti kendala-kendala teknisnya. Nanti juga ada Ustadz Agung yang akan menyampaikan kajian dan doa bersama hari ini. Mungkin itu dari kami. Semoga nanti mungkin kebanyakan dari mahasiswa Pak Agung ya yang ada di sini. Semoga nanti teman-teman bisa menikmati kajian ini yang akan disampaikan oleh Pak Agung. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lulu untuk sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti, yakni Mauidhah Hasanah oleh Bapak Agung Kuswantoro. Kepada Bapak Agung, saya persilahkan. Sebentar, ya, ada tangan sebentar.
ke sana sih. Finalnya. Ya, mohon maaf ya. Kendala teknis ya karena sampingan juga suaranya sarung. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wal islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sebentar ya. Sebentar. Mau ke Banten? Mohon maaf, ini speakernya sebentar. Saya ngatur admin juga. Sebentar ya. Udah. Oke, suaranya saya saja bukan? Yang Lulu Hakimah masih suara enggak ya? Buatan, Pak. Boten, Pak, aman, Pak. Boten. Pak, bantu coba Pak suaranya. Sudah, oke. Udah, langsung aja. Ya, mohon maaf tadi kendala teknis. Karena ya seperti ini. Karena manual kan. Niat-niatnya memang ngaji. Begini yang saya hormati para ustadzah di Madrasah Aqidatul Awam, orang tua santri, tadi saya lihat ada Mbak Vini ya, serta yang lainnya ya. Bisa jadi ada jamaah yang lainnya tidak tercover di yang bisa saya sebut satu persatu. Saya sampaikan saja, pertama rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita masih belajar bersama. Yang kedua, saya mengucapkan kepada pengurus masjid tadi Pak Budi, sebagaimana tadi Ustaz dulu mengatakan, memang acara ini adalah acara penguatan yang pertama dari masjid kepada madrasah. Yang ketiga, acara motivasi untuk saya, keluarga, masyarakat sekitar dan seterusnya, mengharapkan kebaikan di bulan baik ini, yaitu di bulan Maulud ya. Untuk para mahasiswa perlu saya sampaikan begini ya mahasiswa ya. Saya itu punya kajian namanya ya bukan madrasah, namanya Madrasah Aqidatul Awam. Jadi pada tahap ini yang perlu doa bersama ya, tahapnya seperti hari ini, bagaimana baiknya biar madrasah bisa jalan, masjid juga bisa jalan ya, sehingga perlu ada doa bersama hari ini. Apa itu doa bersama? Yang paling penting pada sesi yang pertama ini adalah doa ya, niat ya. Niat kepada kita harus benar dulu ya. Mohon maaf, izin share screen dulu, share screen ya. Niat ya, niat sebagai keteguhan hati yang paling pertama ya. Coba lihat di monitor ya. Saya langsung aja ke materi. Tadi mohon maaf ya, tadi karena ada kendala teknis langsung aja. Jadi materi kita ngaji itu untuk siapa? Jawabannya untuk menata diri kita sendiri ya. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Saat posisi kita sedang jatuh, ya otomatis ya berdoa gitu aja. Berdoa untuk diri sendiri, syukur untuk keluarga, syukur untuk masyarakat. Yang didandani, yang perlu diperbaiki, yang pertama dulu adalah niat. Nah, niat di sini. Maka judul yang saya sampaikan ini adalah niatnya itu diteguhkan dulu, dikuatkan dulu. Jadi setelah itu baru diistiqomahkan atau dijejekkan atau ditinggikan lagi niatnya ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, slide yang kedua ini ada hadis yang saya ambil di kitab Arba'in Nawawi ya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini tadi saya agak lupa berdoa tadi kepada ya hadiah Fatihah ya untuk kajian ini tadi ya. Sami itu ya bahwa saya mendengar ya. Jadi dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu an qala ya. Sami itu Rasulullah ya. Saya mendengar ya. Sami itu jadi kalau dalam munah itu ana nanu sami itu
sami'na ya, sami itu yaitu anak ya, saya mendengar. Jadi Amirul Mukminin mendengar dari Rasulullah SAW yaqulu ya, berkata bahwa Rasul innamal a'mal, jadi sesungguhnya setiap amal binniyati tergantung kepada niat ya. Jadi tujuan kita ngaji hari ini ya niat tadi itu. Sehingga saya tadi belum menghadiahkan pada Fatihah itu ya, hasilnya qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Rabbana la ilma lana innaka antal hakim aw madana bima jadi sayyidul mursalin walhamdulillahirabbil alamin ya. Tapi karena ini memang ngaji pertama, maka yang perlu diperbarui, yang perlu didandani itu adalah niatnya dulu. Ya, ini berarti segala perbuatan atau segala sesuatu amal yaitu binniyati tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya setiap dari suatu perbuatan manawa tergantung dari apa yang diniatkan. Jadi ini kayak gini. Misal lagi ya, yang mahasiswa semester 1 itu kuliah ya. Kuliah kalau memang tujuannya hanya kerja, ya nanti pasti dapat kerja. Tapi kalau kuliah memang tujuannya mencari ilmu, ya pasti akan dapat ilmu dan yang lainnya. Maka niatnya harus diluruskan ya. Terus yang kedua itu yang pertama, niat dulu. Kalau misal ini yang terjadi pada diri saya ya. Kalau niat saya itu misalkan madrasah, niatnya karena uang, maka pasti saya akan dapat uang ya, atau bisnis. Kalau bangun masjid niatnya yang lain, maka yang lainnya. Ya, tapi bagaimana niat yang baik ya? Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kana, maka barang siapa kanat itu ada ya, hijratuhu, hijrah atau pindahnya. Berarti kalau melakukan sesuatu ya, ini amal ya. Berarti orang yang mau melakukan sesuatu atau pekerjaan hijrah terus berpindah ataupun niatnya ilawahi kepada Allah wa rusuli, dan kepada rasulnya Allah, wa hijratuhu ilawahi, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Nah ini ya, ini penekanan yang pertama. Jadi kalau misalkan ini saya footnote-kan aja, hijrah yang pertama ini kepada Allah dulu, baru kepada Rasul. Itu yang pertama ya. Ya ini niat. Jadi mahasiswa hari ini datang belajarnya karena apa? Harus karena Allah, bukan karena apa? Karena nilai dan seterusnya ya. Memang karena hijratuhu li dunia, apabila hijrahnya karena dunia ataupun tujuannya karena dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkan ya, misalkan ya, karena faktor wanita imro'ata yang akan dinikahi, jadi ada faktor dunia. Misalkan ya, tujuan saya kuliah di UNES ya, nanti dunianya dapat ya, saya mesti akan dapat dunia, misalkan istri yang cantik laki-laki misalkan ya, kayak tadi ini Ahmad Duha yang orang mana tadi, orang Sumber ya, niatnya mau kuliah dapat wanita cantik misalkan ya, itu mesti dapat itu. Secara teori kayak ini mesti dapat. Maka nikahnya ya yung hijratuhu ila majara, maka otomatis hijrahnya ya karena ingin dapat wanita ini, otomatis seperti itu. Di teorinya seperti itu dari Nabi ya. Jadi kalau kembali lagi suatu saat kita ada masalah, maka perlu yang didandani adalah niatnya. Jadi tergantung, niat yang paling terbaik adalah niat karena Allah dan Rasulnya ya. Ya itu dasar hukum dulu ya. Dasar hukum kalau suatu pekerjaan itu dari apa? Yaitu dari niat. Yang sering terjadi itu hadis ini dibaca hanya sampai sini. Innamal a'malu bin niat. Dah berhenti di sini. Tapi sebenarnya itu panjang, dan ini hadis yang nomor 1 dari kitab Arba'in Nawawi ya. Oke, next yang selanjutnya ada seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini kalau kayak gini mesti hilang ya. Biar tulisannya juga hilang. Untuk selanjutnya adalah hadisnya dasarnya seperti ini. Rawahul Imam Muhaddatsin Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, Ibrahim bin Mughirah bin Burdazibah Al-Bukhari wa Abu Husain Al-Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasai dan seterusnya. Ini hadis yang sangat sahih sekali ya. Nah ini sesungguhnya nilai amal itu ditentukan oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Nah nih,
Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang dihijrahkan karena dunia, nah di dunia, maka atau yang digendakinya atau karena wanita, ya, atau yang ingin digendakinya, maka ya itulah yang bernilai, yang diniatkan. Ya. Saya nggak tahu ini hadis ya, padahal hadis lama sekali. Kenapa kok wanita tidak harta gitu? Bisa jadi wanita sangat menggoda daripada harta, bisa jadi ya. Banyak pembunuhan wanitanya yang dibunuh, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau harta bisa jadi hanya dirampas ya, situ aja selesai. Tapi kalau wanita masih panjang seperti itu ya. Nah, Imam Nawawi ya, ini orang Indonesia, Imam Nawawi Al-Bantani ya, orang Banten ya, memulai kitabnya dengan hadis ini pada bagian hadis-hadis yang akan disampaikan guna meneladani Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu imam hadis yang nomor 1 ya, dan pasti valid seperti itu. Hal ini menunjukkan kepada orang yang hendak mencari ilmu agar menghadirkan niat untuk beribadah dalam belajarnya ya. Itu. Nah, sekarang konsep niat ya. Coba saya udah lama-lama paling maksimal jam 4 lah ya. Saya hanya konsepnya. Konsep niat ini saya ambil dari kitab Safinatun Najah ya. Ini kitabnya sederhana ya. Ya. Ini kitab Safinatun Najah, an-niyatu qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi muhalluhal qalbu ya. An-niyatu ini bahasa Jawanya, bahasa Rembangnya ya. An-niyatu utawi kang jenenge niat, mungkin kayak gitu ya. Karena kisahnya kitabnya biasanya dari timur. Qasdu iku menyengajakan, iku nejo syai'in suwiji-wiji. Jadi apa itu niat? Niat adalah asqasdu menyengajakan sesuatu ya, muktaronan yang bersamaan bifi'lihi dengan pekerjaan tersebut atau syai'. Wa mahallul qalbi, dan tempatnya niat itu ada di hati. Dan lafadznya niat itu ada apabila watalafudhu biha, dan apabila niat itu dilafalkan itu hukumnya sunnah ya. Ini contoh aja dalam suatu perbuatan itu, contohnya wudhu, maka wajibnya ketika membasuh muka ya. Nah, niatnya dari mana? Kalau saya niat itu definisinya artinya apa? Niat itu tempatnya ada di hati ini ya. Yang pertama ini, jadi niatnya ada di hati, muktaronan bifi'lihi wahaya, tempatnya mahalluhal qalbu, tempatnya niat ada di hati. Jadi kalau orang mau tanya niatnya apa, itu ya, kalau jawabnya mulutnya bisa jadi berbohong. Nah, teorinya seperti itu. Tapi penting hatinya dulu ya. Niat ada di dalam hati. Niat terbaik adalah niat yang ditujukan kepada Allah. Dah itu dulu ya. Nah, ini makanya kajian ini ada, apakah nanti ini berlanjut atau tidak ya, nanti mohon masukan ya kepada semua yang hadir di sini. Karena memang saya itu lagi galau ya, semuanya saja itu apakah niat saya itu baik atau tidak ya, jadi tak koreksi. Itulah yang membedakan perbuatan manusia ya dengan perbuatan hewan. Ya, ini saya ngambil ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf ya, memperbaiki diri ya. Saya tidak mau mencoba mensalahkan orang lain. Panjenengan juga sama, tidak mau mencoba mensalahkan orang lain. Jadi ya sudahlah ya, yang membedakan itu kita manusia dengan hewan salah satunya ada di niat. Kalau hewan itu tidak ada niat mau puasa, itu tidak ada, niat mau makan tidak ada, yang penting keluar makan, dah itu saja ya. Kemudian saya next saja. Perbuatan hewan itu tanpa melibatkan niat, sedangkan perbuatan manusia pasti melibatkan niatnya. Niat itu juga banyak kayak tadi ya. Semua niat yang paling bagus adalah niat yang ada nilai spiritualitas, atau ini yang harus dicari seorang mukmin ya. Saya katakan mukmin dulu, bukan orang Islam ya. Mengapa mukmin? Ya karena tadi itu. Karena kita tidak cukup Islam saja, tapi juga harus seorang mukmin. Kalau mukmin itu kan ya tadi ya, disengaja di mulut ya, tapi penguatannya ada di hati, dipraktekkan melalui perbuatan, itu mukmin. Tapi kalau Islam saja, ya Islam, yang penting apa tadi? Islam itu selamat ya, yang penting selamat ya. Bisa jadi banyak orang Islam penting selamat gitu aja ya. Tapi belum tentu keimanannya kuat ya.
Ini ya penekanannya, yang membedakan antara seorang manusia dengan hewan itu adalah niat. Ya. Ciri perbuatan yang ada niatnya adalah biasanya matang dalam perencanaan. Ya. Contohlah ini, walaupun ini kajian kita seperti ini, saya matangkan gitu ya. Bagaimana zoom-nya, izinnya ke pengurus masjid, izinnya kepada ketua masjid itu, ya Pak Budi, bagaimana pendapatnya dan seterusnya. Termasuk ya ini saya harus bagaimana dalam menata madrasah, termasuk ini makanya mahasiswa saya libatkan dalam hal kegiatan ini ya untuk ngaji bareng. Karena niat adalah sifatnya ada di hati ya, sifat hati ya. Ada atau sifat kalbu ya. Jangan kalbu itu kan kolb ya, istilahnya bolak-balik ya. Bolak-balik iya tidak iya, mau ke masjid tidak ke masjid, mau ke madrasah bukan tutup buka ya, itu namanya hati ya. Sehingga sejatinya perbuatan membersihkan hati agar mengenal kepada Allah. Bisa jadi itu cara Allah ya, cara Allah mengenalkan hambanya, mengenalkan cara Allah agar hambanya mengenal pada Allah. Ya kayak gini, dibolak-balik. Dalam bolak-baliknya itu ada namanya sholat istikharah, ada sholat hajat, ada ya tanya sana, tanya sini pada orang yang beriman. Nah, niat itu konsepnya matang dan penuh kesadaran. Nah ini sadar ya. Ya orang sadar itu ya susah ya. Yang penting sadar dulu belum melakukan ya. Sadar dalam diri mengenai perbuatan yang akan dilakukan ya. Berarti dalam niat ada namanya perencanaan. Dalam bahasa manajemen itu ada namanya programming yang baik ya. Programming yang baik itu apa? Yang melakukan mana perencanaan, mana istilahnya perencanaan itu ada strategi, ada namanya kebijakan mungkin ya, ada namanya alat, ada sumber daya dan seterusnya. Ya, pakar ilmu manajemen mengatakan suatu pekerjaan tanpa perencanaan baik atau niat yang baik, maka sulit mendapatkan output atau hasil atau outcome yang terbaik. Ya. Nah, siswa mau kuliah misalnya saja ya, perencanaan yang tidak baik, otomatis ya lulus tepat waktu juga susah. Apalagi mendapatkan outcome atau pekerjaan yang sangat baik juga susah seperti itu. Win. Ya. Kemudian ini saya misal saja ya, ini penutup tapi masih ada lagi ya. Kita mencoba untuk tidak menyalahkan orang lain ya. Saya mengambil dari Profesor Nazaruddin Umar ya. Ini benar-benar guru saya ya. Makanya saya ngaji hari ini sumbernya itu tidak sumber dari saya, tapi saya dari buku, ya dari kitab dan seterusnya sebagaimana yang tadi saya tampilkan. Jadi perbuatan hubungan memang suami istri ya, ini harapannya yang belum menikah ya. Ya niat nikah itu ibadah gitu aja kepada Allah. Jadi ada suami istri yang hubungan suami istri ini otomatis sudah dewasa semua ya. Harus dalam pernikahan itu melibatkan Allah. Tapi kalau misal tidak melibatkan niat dan spiritualitas, melainkan hanya nafsu semata, maka sesungguhnya yang berhubungan suami istri itu adalah binatang. Arti konsep tadi itu. Bisa jadi orang menikah itu karena hanya pingin ya nikah-nikah saja, karena konsep Islam itu tidak cukup. Harus niat karena Allah atau ibadah karena Allah. Bisa tinggalkan perbuatan binatang. Ya, ini contoh aja seperti ini. Nah, oleh karenanya akibatnya pun bisa ditebak. Misal misal artinya apa, nanti hasilnya itu juga anak binatang ya. Jangan selalu misalkan ya ada anak tawuran menyalahkan anak-anak remaja ya. Sekarang diwarnai dengan misalkan ada tawuran, ada perkelahian dan seterusnya, yaitu memang produk animal working atau pekerjaan dari hewan ya. Apapun produknya, pekerjaan hewan itu yang akan berpotensi merugikan orang lain ya. Sungguh hewan yang bekerja atau suami istri itu ya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ya ini segitunya ya, sekali lagi ya, dalam ilmu tasawuf. Jadi tidak boleh menyalahkan misalkan mahasiswa kok tawuran atau smackdown misalnya gitu ya. Ya enggak, ya yes, enggak apa-apa, cek aja orang tuanya gitu aja. Orang tuanya dalam dulu nikahnya bagaimana. Jadi kalau misalnya itu gelut, itu ya kayak hewan memang itu seperti itu ya. Atau itu bertarung, wataknya memang seperti itu ya. Nah, niat kalau ini hanya aja kan. Kalau dalam kitab
Safinatun Najah, ternyata niat itu terdiri dari tingkatan. Ya, ini orang sholat, niat saja ada 3 itu. An-niyatu salah satu darojatin ingkana sholatu fardhon. An-niyatu ini mubtada utawi niat salah satu itu 3. Niat itu terdiri dari 3 darojatin derajat. Ingkana sholatu apabila dalam sebuah sholat. Ini contoh aja ya. Yang pertama ya, ini sholat kok ya. Belum lagi niat dalam perbuatan sehari-hari ya. Dalam sholat, kalau itu sholatnya fardu, maka wajib menyengajakan perbuatannya. Jadi termasuk menyebutkan fardunya. Jadi sholat fardu duhri itu harus diucapkan. Jadi tidak bisa Allah Akbar, itu tidak bisa. Niat sholat itu enggak. Tapi perbuatan sama niatnya perbuatan sama melafalkan fardunya harus dibanterkan ya. Baik kanat kalau misalkan itu salatnya sunnah, misalkan muakkotatan ya, muakkotatan misalkan dengan sholat-sholat yang sudah waktunya jelas ya, seperti sholat rawatib dan sebagainya, maka wajib sholat tersebut dan perbuatan dan menyebutkan sholatnya sholli sunnatal duhri ya, qobliyatah ya, sholli sunnatal duhri rawataini qobliyatan dan sebagainya, itu memang harus disebutkan ya. Yang terakhir niat sholat mutlak dan seterusnya, maka wajib dengan perbuatannya saja tanpa menyebut misalkan ini sholat apa, karena dengan sendirinya itu sholatnya sholat mutlak ya. Ini contoh saja ya dalam apa tadi dalam perbuatan sholat ya. Ya kembali lagi materi saya itu simpel saja lah. Memang ini saya memang niat-niat ngaji untuk diri saya, ngajak kepada ya keluarga, masyarakat, ustadz dan sebagainya kalau yang mau ngaji ya. Ini alhamdulillah saya ucapkan syukur sekali ada 59 ya. Ya 60 yang kelihatan, belum lagi yang enggak kelihatan ya. Ya seperti malaikat dan seterusnya itu kelihatan, itu ada Mbak Tuti ya. Ya ini Mbak Tuti tangga kita sendiri, tangga saya ya, rumah ya, orang tua wali Mbak ini ya, ada lagi siapa lagi ini ya, dan yang lainnya mahasiswa ya. Ya harapannya memang mencari keridhaan Allah SWT. Ya itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi ngaji ini saya niatkan kepada Allah SWT. Yang kedua introspeksi ya, mengapa kok ada masalah seperti ini, ada kejadian seperti ini, harusnya bagaimana? Ya kembalikan lagi kepada niatnya. Bisa jadi niat kita itu tidak hijrah karena Allah, tapi hijrahnya kepada yang lain ya. Ini sambil introspeksi ya, dan masuk mahasiswa saya yang semester 1 agama Islam itu ya, pandemi seperti ini bagaimana ya. Ini mohon maaf kalau belum bisa tatap muka, yang tugasnya mungkin tidak maksimal ya karena memang keadaannya seperti ini ya. Ya itu aja ya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, tanya-tanya enggak apa-apa, itu di grup chat ya. Chat ya. Kalau yang lainnya juga ya monggo itu aja. Ya mohon maaf tadi saya di awal karena laptopnya sampingan ya. Ya silakan kalau ada yang tanya atau sebagainya, ini diskusi aja. Ada 60 mahasiswa, 61 ya, silakan. Ya, saya mungkin dipandu saya tanya atau yang lainnya. Ini saya ini assalamualaikum tuh siapa itu? Liza atau langsung juga enggak apa-apa dari sini ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oh itu Liza pakai kamera aja enggak apa-apa, pakai langsung. Liza Natalia itu dipandu. Siapa Mbak Nurul? Siapa enggak? Liza. Itu Liza mau Natalia mau tanya. Bisa suaranya enggak bisa, Sa? Ya ada. Oh di sini hujan ya sudah, enggak apa-apa.
hujan ya, di sini malah panas sekali. Apalagi di rumahnya Ahmad Duha itu hujan deras enggak kamu ya. Rembang hujan deras. Ya silakan, ya itu mungkin lagi ngetik ya. Sambil itu nanti Mbak Lisa karena itu mau bertanya, ya sudah nanti saya sambil saya paparkan ya. Ya kayak gini ya. Termasuk kajian ini nanti dievaluasi aja langsung apakah nanti dibutuhkan kayak gini 1 bulan sekali penguatan atau 5 minggu ya. Pakainya Jawa misalnya Kliwon kayak gitu itu apa ya. Atau dievaluasi atau minggu kedua di setiap bulan ya dievaluasi aja lah ya. Ya tujuan saya tadi itu sudah saya sampaikan ya mengapa temanya itu kenapa ada kajian seperti ini ya yang hadir ya kayak gini saja ya Mbak Holi Mbak Tanda ya orang-orang ini aja memang ya susah memang berjuang seperti itu. Ayo Lisa saya tunggu ya jangan lama-lama. Ini yang mahasiswa alhamdulillah masih banyak yang hadir ya. Ini besok ya sudah tidak ada kuliah ya kuliahnya langsung aja di sini ya. Ini Revita oh Ustadz Belardo ya. Assalamualaikum Ustadz Belardo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung. Ya gimana kabarnya? Nih sambil Alhamdulillah sehat. Agak suaranya agak ngadat-ngadat ini kayaknya. Suaranya siapa? Suaranya sini. Gitu. Oh, enggak jelas. Oh, jelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini bisa mengikuti acara sudah selesai jadi ini masih ada waktu ini sepertinya langsung masuk aja tadi. Ya. Oke. Ya Mas Belardo. Ya. Okay. Alhamdulillah, makasih ya. Ya ini perlu ini nih. Mas Belardo yang jawab ya. Nih Ustadznya ini. Saya akan Ustadz. Ketika imam mengalami, saya bacakan, nanti Mas Ustadz Belardo yang menjawab ya. Ketika imam mengalami naik turun, bagaimana kita mengatasinya supaya tetap istiqomah? Oh, iman ya. Ketika iman mengalami naik turun, bagaimana kita mengatasinya supaya tetap istiqomah dengan niat menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ini, silakan Mas Belardo dulu lah. Ya ini Mas Belardo itu Ustadz ya. Ustadz ya dulu di madrasah. Ya. Silakan Mas Belardo nih, ya. Oke. Ya, Mbak Bisa. Mbak Iza ya. Ya, memang ya kembali lagi ke diri kita ya. Memang awal ketika kita memiliki niat, yang niat itu memang sudah bulat gitu ya. Ya, kembali ke kita. Jadi kalau memang kita itu punya niat yang kuat, maka kita pasti memiliki suatu seperti benteng. Gitu. Jadi ketika kita down, apakah kita itu akan melakukan suatu hal yang akan kita lakukan? Misal ketika kita sudah memiliki niat, saya akan berangkat ke masjid, dan teman-teman yang di rumah itu sudah mengumpul untuk mengadakan suatu misal persiapan untuk belajar kelompok ataupun belajar bersama. Nah, ketika itu kita sudah berniat untuk ke masjid untuk sholat. Nah, pasti kita akan ketika kita akan memiliki tujuan tersebut, kita kembali lagi ke niat kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pokoknya saya akan melanjutkan apa yang saya inginkan saat ini, tetapi saya kembalikan lagi kepada Allah. Saya berusaha untuk melaksanakan apa yang saya lakukan ini karena atas perintah ataupun atas suatu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembalikan diri ke Allah. Jadi ketika kita saat itu tidak sadar bahwa saya banyak melakukan salah, saya banyak melakukan kekurangan ketika saya terjerumus di suatu hal yang tidak benar. Kita kembalikan ke Allah, beristighfar, mungkin bisa saat itu lalu kita kembalikan pikiran kita kepada Allah. Jadi ketika itu kita akan bersadar diri, kita akan menyadari semua apa yang kita lakukan saat itu. Nah, karena dinamika kehidupan itu
pasti akan seperti itu terus. Ada namanya naik, ada namanya turun. Ketika kita tidak bisa mengolah ataupun ketika kita tidak sadar, nah saat itu kita akan merasakan bahwa diri kita itu ya hanya seperti itu saja, gitu ya. Jadi ketika saat kita akan melaksanakan suatu kegiatan, tetapi kita tetap pada relnya gitu. Jadi pada relnya untuk apa? Untuk memfokuskan pada kegiatan kita. Seperti apa sih yang saya lakukan saat ini dan seperti apa yang saya wajibkan dan saya selesaikan saat ini juga. Nah, seperti itu. Jadi fokus untuk apa? Untuk melaksanakan tujuan yang kita inginkan. Seperti itu. Begitu Pak Agung. Iya. Terima kasih Mas Adila ya. Ini para mahasiswa Pak Ustadz Bella itu ya di madrasah juga dulu ya. Sekarang pulang ke mana ya, Bel? Lampung Pak ya, Bel? Ke Lampung. Lampung. Ini alhamdulillah bisa silaturahim, ini pertama saya juga bertemu. Ya, jawab Ustadz Bella itu ya benar ya. Jadi lebih praktis ya. Perlu saya sampaikan, Ustadz Bella itu dulu waktu di Semarang nih, mahasiswa semester 1, Mbak Eva, Mbak Isa, saya sampaikan Ustadz juga. Dulu kosnya dekat masjid, itu ya dekat banget sih ya. Ya antara 500 meter lah. Itu jalan kaki ke masjid. Kalau sholat maghrib tidak masalah, tapi duhur, asar itu, subuh. Mas Bella ke masjid itu melewati banyak orang, kerumunan banyak gitu. Ya, saya betul. Ini niatnya kapan dulu Mas Bella? Ya, kemudian jadilah saya gabung di Ustadz di situ ya. Dan untuk saya berjuang, termasuk kayak gini ya, dakwah secara online kayak gitu. Nah, ya memang niat tetap istiqomah dan sebagainya, ya memang seperti itulah perbuatan hati ya si Lisa ya. Lisa yang di sana itu yang sedang hujan, ya benar seperti itu. Kalau memang itu urusannya hati, ya tadi lebih baik kalau Sabila banyak istighfar ya. Kalau yang kedua, kalau saya ya pegang hatinya gitu aja, diajak bicara hatinya gitu, hatiku kenapa ini, aku kok bingung, aku kok naik turun, nah kenapa naik, kenapa turun, kapan naik, kapan turun, yang bisa jawab ya dirinya sendiri. Karena itu mainnya kesadaran, ya sadar saya itu. Kalau sadar saya ya bahasa Jawanya mungkin ya dikampleng, yang ngampleng siapa ya Allah, yang mengingatkan itu ya Allah gitu aja. Tapi kalau sadar dan menyadarkan manusia itu bahaya. Apa itu kalau manusia ya biasanya ya sakit, biasanya dibuat sakit atau ya kepikiran dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kesadaran karena kesadaran Allah, ya tiba-tiba hatinya kok enggak mantap ya. Nah seperti ini. Ya itulah yang saya alami gitu aja lah untuk detik ini. Saya ustadz-ustadz yang lainnya, ustadz bro, ustadzah dan sebagainya kayak ini yang menghadapi situasi saat ini ya. Apalagi kita kata orang muda itu loh. Muda itu harus bagaimana ya, ngomongnya harus kayak ya repot sekali lah kayak gini itu. Ini kita lagi bingung ceritanya nih Ustadz Bila ya. Kalau ya tapi saya akhirnya yang kedua mengajak orang yang sevisi dan semisi. Ya seperti ini ya, saya mengumpulkan Ustadz Bila, Ustadzah Polisa, Ustadzah Umi Lulu dan seterusnya. Termasuk para mahasiswa ini yang semisi kayak ini Lisa. Karena di dalam satu misi itu nanti akan mengingatkan, ayo tetap semangat, istiqomah gitu ya. Ayo tetap awal di sana, dituju, dikejar. Nah kayak gitu. Ya tinggal sabar ya. Udah itu ya lipatkannya. Kita ngumpul dengan orang-orang yang baik ya. Nanti kalau yang nggak baik, ya kembali lagi, ditambah lagi lingkungan kita, kayak gitu ya. Sholat duhur asar di sini masjid mati lagi nih, Ustadz Bella. Saya sampaikan nih. Dan tidak ada lagi Mas Nanda ada itu nggak ada. Mas Rehan ada nggak ada. Memang masih kembali lagi. Masih mending ada zamannya Mas Bella, ada duhur asar. Ini benar-benar nggak ada, Mas Bella. Subuh juga nggak ada. Ya. Saya sendiri pun akhirnya ya niatnya saya luruskan lagi. Jangan-jangan memang saya niatnya ke masjid ingin jadi imam, bisa jadi saya juga salah gitu ya. Ya saya jadi orang biasa aja lah sekarang mata diri lagi kayak gitu. Jadi saya ke madrasah ingin jadi kepala sekolah atau nah ini mati lagi nih Mas Bella. Ya makanya saya kumpulkan lagi, niatnya teguhkan lagi ya. Oke, itu ya. Terima kasih Bapak nih, Lisa Natalia, ini bagus sekali ya. Silakan kalau ada yang lain tanya saja ya. Kalau enggak ada ya nanti ya sudahlah kayak gini aja cukup berdoa ya nanti ya. Ya, Ustaz Bella doanya 2 biar mantap ya.
Oke, itu ya. Ada lagi silakan dari mahasiswa nih, penguatan saja ya. Yang dari mahasiswa saya mohon maaf ya, karena jamnya tidak cocok sekali, itu jam 11 sih. Ya, udahlah, mesti ada rapat, ada macam-macam ya. Makanya ini saya ganti, coba yang ini. Meet tetap jalan aja ya, yang itu. Yang belum dikumpulkan tugasnya. Ini Yulia di mana Yulia? Izin bertanya, Pak. Yulia Melinda apa ya? Ya. Izin bertanya, Pak. Nafa Andia, Nafa ada yang mau disampaikan Nafa? Ya. Tanya. Masih mute Ya, Nafa. baik, Pak. Terima kasih. Nafa. Sebelumnya mohon maaf pakai masker karena lagi di luar. Oh iya. Oh, iya. Suaranya pelan apa? Bagaimana jika niat kita putus-putus, Pak? Oh ya, putus-putus. Dah, lanjut ulangi lagi. Bagaimana jika kita Bagaimana jika kita ketika sholawat itu kita niatkan untuk sebuah barang? Apakah hal tersebut itu benar? Ya ini gimana jawabannya? Niatkan sholawat kepada barang. Nah ini, wah di sini banyak ya. Saya pun ngadepi orang kayak gini ya. Kalau ada masalah yang didatang tidak Allah, malah orang itu. Ya, ini Ustadz Bella atau Mbak Holisa mau menjawab nih Ustazah? Ya biar enak nih Ustazah Holisa juga Ustazah itu. Ya gimana kalau diniatkan ke barang atau Umi dulu tuh ya. Ini jawab dulu ya. Enggak. Ya, gimana? Ada yang mau menjawab dulu dari mahasiswa? Ya, singkat waktu ya. Oke, langsung saja. Dasarnya ini di surat dasar hukumnya. Ya, saya jadi ingat ya. Kalau dalam fikih, aliran-alirannya Nahdliyin atau pondok pesantren biasanya, ya, rukun sholat itu ditambahi biasanya nomor 1 niat. Tapi kalau dalam, ya ini jujur aja di Muhammadiyah misalnya, itu rukun sholat itu ya 4. Itu yang sebagaimana di surat Al-Quran itu yang pertama membasuh muka. Mengapa ditambahin niat? Nah, salah satunya seperti ini dalam kitab-kitab dan sebagainya dalam hadis. Yang pertama, segala perbuatan itu harus ada niatnya. Nah, sekarang niatnya benar atau enggak? Ya, kita lihat lagi nih si tadi Nafa ya. Ini Nafa. Niat itu yang terbaik ya, niat ya. Apabila segala sesuatunya itu perkara diniatkan kepada ini hijrah itu ya, pindahnya itu kepada barang, maka otomatis ya ke dunia. Barang itu kalimat saya yang kedua ini ya, sebentar ya, footnote-nya mana. Nah ini hijrahnya otomatis kepada dunia ya, barang itu ya otomatis pikirannya barang ya. Nanti kalau usaha barangnya yang dituju sholawatnya yaitu ya dipegang. Kalau kayak itu kan, kalau secara itu otak sadarnya kan terbangun ya. Kalau dalam secara keduniaan ya benar itu. Tapi kalau bicara lagi ke niat dalam artian spiritualitas, niatnya salah. Ya bilang niatnya ya. Tapi kalau misalnya hanya misalkan ya, saya cita-cita ingin jadi dosen pasti jadi dosen itu, kalau saya mesti itu ya pikirannya sampai ke tujuannya. Tapi hati-hati yang niat seperti itu, karena apa? Nanti tidak ditujukan ke Allah. Kalau itu Allah tidak mengizinkan, dalam artian itu gagal, maka kecewanya sangat tinggi. Nah ini hati-hatinya seperti itu. Nah kalau salawatnya ditujukan kepada barang, tidak hanya barang lah, misalkan kali wanita lah, kalau ini misalnya laki-laki kepada wanita. Nah kalau wanitanya nanti kelak jadi istrinya yang dinikahi atau dinikahinya, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak jadi, maka otomatis kecewa. Tapi misalkan ya, di hadis yang kedua misalkan lagi, misalkan hijrahnya kepada Allah, tujuannya tidak tercapai, maka bisa jadi yang tujuan A itu tidak tercapai, maka bisa jadi ada A1 yang sangat lebih besar tujuannya, kayak gitu. A1-nya itu yang sangat besar. Nah, kita juga tidak tahu. Misalkan awalnya saya ingin membuat musola, bisa jadi tujuan musola tidak tercapai, tapi malah jadi masjid. Nah, itu bisa jadi Allah mengizinkannya seperti itu. Bisa jadi misalkan ya, saya mau beribadah misalkan
Ya ibadah dalam ini ibadah kepada Allah yang lain, misalkan umur dia pingin sholat atau mungkin ya ibadah dalam ini ibadah pernikahan. Nah ini ya tidak hanya nikah per wanita saja ya, tapi memang ibadah pernikahan. Siapapun nanti wanitanya lebih dari target bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya barang saja kayak gitu nanti menjadi sempit. Ya si siapa Nafa ya, mana Nafa ya, ya itu Nafa seperti itu Nafa. Saya khawatir nanti kecewanya sangat tinggi. Ya karena niatnya salah. Saya bilang niatnya yang salah. Ya. Tapi apakah itu kalau secara kedunya menurut saya ya benar ya. Jadi kalau ingin toko mobil ya kepikiran mobil ya sampai diselawati mobil-mobilnya mungkin. Tapi kalau secara niat harus kepada Allah kayak gitu. Nggak bisa seperti itu. Ya. Bisa jadi nanti kalau bisa beli mobilnya yang banyak karena Allah mengizinkan seperti itu. Tapi kalau secara otak ya hanya satu saja. Ya. Oke ya si Nafa ya. Nafa Andia. Ini Nafa rumahnya mana Nafa? Tegal, Pak. Oh, Tegal. Saya Pemalang Nafa ya. Salam sehat ya kamu ya. Atau ada yang menambahkan nih Ustadz Bella, ada menambahkan Mbak Siti Kolisa ya, atau Umi, Mbak Beva, Pak Evanza. Ini semua mahasiswa ke kelas Anda itu. Cuman tak libatkan di madrasah saya jadi ustazah. Ya. Nanti besok kalau sudah tidak ada pandemi ya silakan main ataupun nanti siapa tahu mau meneruskan perjuangan ke kelas Anda seperti itu. Ya ini Ustadz Bella mau nambahkan? Ya. Ya. Jadi ketika kita memiliki suatu niat, memang ketika bersalawat itu baik gitu ya. Nah, tetapi kita luruskan pada niat awal kita, karena setiap apa yang kita miliki, setiap apa yang kita dapat gitu ya, setiap apa yang kita nikmati itu kan karena Allah gitu ya. Jadi memang sholawat itu baik, apalagi ketika kita bersholawat minimal sehari itu misal kita lipatkan saja sehari 100 atau 200 atau 300 bahkan sampai 1000 ya. Nah ketika kita sholawat terus, nah itu pasti otomatis ketika kita itu setiap bersholawat ya, kalau kita pun sudah sadar, maksudnya sadar ketika kita bersholawat pasti hati kita itu akan tenang gitu. Jadi niat kita itu bersholawat karena saya ingin ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan saya ingin setiap apa yang saya laksanakan, setiap apa yang saya lakukan itu akan diberikan kelancaran gitu. Nah, ketika kita itu bersholawat, berzikir, insya Allah ya, setiap apa yang kita lakukan, ya, setiap apa yang kita laksanakan pada saat itu, pasti hati kita itu serasa nyaman, enak gitu. Nah itu ya sering yang saya lakukan juga ketika saya itu bingung gitu ya, ketika saya itu lagi down gitu ya, sering saya berzikir gitu ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau ketika memang awal misal kemarin saya memang itu ujian tesis gitu ya, ujian tesis ya, itu saya merasakan bingung, risau gitu ya, yaitu sering zikir, sholawat, ya Allah berikan kelancaran. Ketika saya itu pelaksanaan ujian, saya diberikan kelancaran, ya Allah berikan kelancaran. Ya alhamdulillah ketika waktu pas ujian, ya itu ketika kita ataupun ketika saya itu menerima suatu misal apa pertanyaan dari dosen, apa yang disebutkan oleh teman-teman yang lain, misal ada yang bertanya, itu otomatis kita akan enak jawabnya. Karena apa? Ketenangan dari diri kita. Gitu. Nah, ketika hati itu tenang, apapun yang masuk dari lingkungan kita, kita juga akan tenang. Nah, seperti itu. Itu ketika kita sudah bisa mengontrol emosi kita, pikiran kita, untuk apa? Untuk menjadi lebih tenang, karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Perbanyak zikir, gitu ya. Berbanyak sholawat itu lebih baik, lebih bagus. Gitu. Itu Pak Agam. Tadi yang bertanya juga seperti itu. Kalau dibuktikan ataupun sama Allah itu dibuktikan bahwa ini hadiah buat Anda, misal Anda menginginkan mobil gitu ya,
Nah, itu merupakan suatu rezeki dari Allah gitu. Jadi ketika tiba-tiba Anda mendapatkan misal dapat undian, ya Allah berikanlah undian pada saya, ya pada saya sebuah mobil karena saya mengikuti undian misal undian BRI gitu ya. Ya kalaupun ketika itu Anda mendapatkan hadiah mobil gitu ya, itu adalah rezeki Anda. Tetapi ketika Anda itu tidak mendapatkan mobil, ketika itu rasa ingin mendapatkan itu menggebu-gebu karena banyaknya sholawat, banyaknya zikir, ketika menerima suatu kenyataan, pasti Anda merasakan, ya ini adalah rezeki saya, ya semoga entah itu kapan saya mendapatkan yang lebih baik daripada saat. Ya, Pak Agung. Ya, putus tadi Mas Bella di Lampung jauh. Iya. Iya. Ya, selamat datang ini ya. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya. Ustazah Putri di Cilacap. Ada ya dulu teman-teman kita di sini ya. Ada orang tua wali juga ada di sini, Tante Rina, Pak Tuti ya. Ya, ada pemerhati ya, Tante Lulu di sini juga ada. Assalamualaikum Tante Lulu. Ya. Ada banyak juga ya. Oke, terima kasih jawabannya. Tante Lulu kok laki-laki ini. Bapak berarti Lutfi Agustin. Ya. Oke, makasih Pak Barul. Nih Pak Barul, sekali kita sampaikan saja nih Pak Barul. Ya sesuai temanya lah, kita saling menguatkan, kita berdoa yang terbaik. Ini Pak Barul pengurus masjid ya. Ini Menteri Keuangan masjid ya. Nanti setelah ini akan dikasih pendanaan oleh Pak Barul. Ya enggak ini kita. Amin ya. Tahu bagaimana jawabannya. Ini Pak Barul, kita memang niatnya berdoa semuanya kepada Allah ya, istilahnya jalan yang terbaik ya. Kita bisa berjuang seperti ini ya, berjuang dulu lah seperti gitu ya. Apapun nanti hasilnya ya biar Allah yang menentukan ya. Langkah saya yang ini saya sampaikan aja ya kepada pengurus, nanti Pak Barul yang bisa menyampaikan. Ya bisa jadi saya yang salah gitu Pak Barul ya. Karena niat saya bisa jadi tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini tidak ada saling menjatuhkan, ya saya tanyalah yang sudah hadir nanti di sini, ya saling mengkoreksi diri sendiri, termasuk diri saya, ustadz-ustadzah dan sebagainya, hadiran madrasah ke masjid dan seterusnya ya. Dengan cara seperti ini harapannya ada penguatan kayak gitu. Oke. Terus kita melibatkan mahasiswa di sini, mata kuliah saya sih. Kebetulan saya ngajar agama Islam ya tak masukkan saja. Ustadzah hadir semua nih Pak Barul, bahkan dari mantan-mantan ustadz ya, dan ustadzah pada hadir di sini. Ya, ada Mas Bella, ada Pak Putri dan seterusnya. Alhamdulillah silaturahim masih jalan semua. Ya, ya itu ya Pak Barul ya. Ini perlu saya sampaikan selaku dari pengurus masjid ini. Siap. Ya, siap. Ya. Ya silakan langsung saja lagi ada dari mahasiswa, maksimal kita 4:30 selesai itu aja. Ya. Ditutup dengan doa. 1 jam cukup. Ada lagi? Tidak ada ini. Oke, tidak ada nih Ibu Bapak. Cukup ya. Saya terima kasih nih. Ya, nanti materi saya share saja. Share di mana ya saya bingung. Ya apa tak chat dari sini ya. Ya apa? Ya nanti saya share aja di grup-grup aja. Yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sebut langsung pertama dari perwakilan dari pengurus masjid, alhamdulillah ada yang hadir, Pak Barul. Kemudian dari orang tua ada Bu Rina, Mbak Tuti, Mbak Vini, ya. Dan yang lainnya tadi Mas Rehan juga hadir, santri Mas Rehan, Mas Nanda ada, Mas Nanda, Rehan, Mas Dafa juga ada. Terus dari santri, dari orang tua tadi sudah ya, dan dari ya yang mahasiswa alhamdulillah juga ada yang hadir, ustadz-ustadzah lengkap, ya pemerhati juga ada, ya.
Oke. Atau donatur bahasa saya seperti itu ya. Apa yang saya sampaikan kalau ada yang tidak sesuai mohon maaf, ada kendala teknis tadi karena semata-mata saya ya tadi sebelum sempat menyebutkan doa Fatihah ya langsung saja ke Mbak Koli ya atau mungkin ditambahkan Pak Ustadz Bilardo menambahkan juga malah bagus lagi doanya 2 dari sisi laki-laki dari perempuan jadi tambah kuat kayak gitu. Udah gitu aja ya. Oke, cukup saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Mbak Isi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung yang telah memberikan mauidul hasanah kepada kami semua. Semoga nantinya akan bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Acara keempat merupakan doa yang akan dibimbing. Acara keempat merupakan doa yang akan dipimpin. Ya, monggo. Acara keempat merupakan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Holly. Untuk Ustazah Holly, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar nggak ya? Nggak ya? Assalamualaikum. Pak Monggo Pak Wali. Dan jamaah yang dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna ma umilna fi hadzal majlisi zunubin bil a'mali shalihah. Ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah. Mubarakatan fi anfusina, fi ahlina, fi talamidina, fi ilmina. Allahumma ya Allah, ya wasi'al maghfirah. Ighfir lana ma taqaddama min dhanbika wa'fu 'anna warhamna. Allahumma ya Allah, iftah qulubana wa qulub ahlina wa auladina wa talamidina wa ikhwanina wa akhwatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fiddin waj'alna wa iyyahum min ulama'il amilin waj'alna wa iyyahum min ibadika sholihin al-muttaqin al-mukhlasin as-sadiqin al-qanitin al-qa'i'in as-sabirin asy-syakirin al-alimin al-mu'arifin al-malhudin al-malfudin al-marzuqin al-muwaffaqin lil khairat. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatat da'imah fid dunya wal akhirah. Rabbana ya Rabbana fa'na lima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana ya Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatina fi dinina. Rabbana ya Rabbana waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'la karama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-qabula wal ijabata wassalamah wassakinah wal afwa wal afiyah wasyafa'ata wal barakah wal rahmah wal maghfirah wa dawamad dzikra wal fikri wal birri wal is'ah wa yassir umurana kullama ya rahman ya rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma aminna fi adhanina wa dammir man ajadana bisu'. Ij'alna ya Allah, ij'al baldatana baldatan thayyibah sakinah ma'murah wasallimha minal bala wal qadhi wal jala'il wal fitani wa naqsin minal amwali was samarat. Allahumma hamilna bil afiyah wassalamata wa hafizna bit taqwa
والاستقامة وأعدنا في موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Kholi yang telah membimbing doa bersama pada acara hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah tiba di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup secara bersama-sama dalam kajian doa bersama kali ini dan bacaan kafaratul majalis. Subhanallah. Kami selaku MC pada acara kali ini memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Wabarakatuh. Terima kasih. Pak Romadi, makasih Pak Romadi. Siap. Penguatan Pak Romadi. Ya. Oke. Monggo kalau mau live dulu enggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, Semangat. Oke.